ada sejumlah kader-kader PSI yang menjadi bagian di dalamnya dengan gaji yang dinilai cukup fantastis, di kisaran angka 20-50 juta. Ini yang kemudian menjadi bulan-bulanan belakangan ini, karena saya kira beberapa aspek yang kemudian diperbincangkan, karena tentu di tengah upaya efisiensi yang ingin dilakukan oleh pemerintah, khususnya Prabowo Subianto sebagai presiden, tapi di sejumlah kementerian ada struktur organisasi yang justru ini membengkak, dan tentunya ini akan membebani APBN kita di masa-masa yang kemudian menurut saya menimbulkan kegaduhan dan kontroversi yang tidak berkesudahan hingga saat ini. Wajar kalau kemudian kita melihat di netizen, di pembicaraan-penjaraan di media sosial, Menteri Perhutanan Pak Rudi Juliantoni termasuk PSI adalah pihak-pihak yang paling banyak dimention, paling banyak dibully, dan bahkan kemudian dikata-katai dengan bahasa-bahasa yang cukup sarkastis. Inilah yang kemudian menurut saya ada sesuatu yang paradoks. Satu sisi pemerintah sedang ingin melakukan efisiensi, tapi pada saat yang bersamaan kita melihat bagaimana struktur Volunetzing 2030 ini justru membengkakkan anggaran dengan adanya rekrutmen anggota-anggota baru. Nah, yang kedua yang paling kontroversial adalah tentu karena dimasukkannya sejumlah kader-kader PSI yang mungkin kapasitas, kompetensi, dan rekam jejaknya yang terkait dengan emisi karbon ini juga tidak pernah terdeteksi dengan baik. Ini yang disebut dengan asas meritokrasi, asas profesionalisme itu ditiadakan.